ngapain lah kita serius-serius ngurusin bangsa lah, yang ngurusin bangsa aja masih berperilaku seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Cikalpedia. Malam hari ini saya bersilaturahmi dengan Kang Muhaimin atau Caimin. Beliau Ketua Ansor Kabupaten Kuningan. Ini masih momen kemerdekaan, malam 18 Agustus 2025. Saya berbincang dengan Kang Imin bagaimana memaknai kemerdekaan dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan ke depan supaya cita-cita para pejuang, cita-cita para pendahulu NKRI ini bisa melihat dengan senyuman bahwa generasi muda di Indonesia ini mengisi kemerdekaan sesuai dengan harapan para pendahulu. Kang Imin, selamat malam. Malam. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Ya. Mohon Kang Imin saya minta tanggapan atau minta wacana apa yang bisa di-sharing kepada audiens atau pemirsa. Pertama tentang pemaknaan kemerdekaan. Kang Imin memaknai ini seperti apa sebagai pribadi ataupun sebagai ansor di Kabupaten Kuningan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari perdana di Sahabat Cikalpedia mewawancara gerakan Ansor, gerakan pemuda Ansor dan Banser di Kabupaten Kuningan. Saya doakan mudah-mudahan Cikalpedia ke depan Pak Ceng Pandi ini bisa lebih keren, tambah keren dan tambah melesat kira-kira begitu. Syukur alhamdulillah Cikalpedia mempercayakan kepada kami untuk menjadi tamu perdana di momentum 17 Agustus di hari kemerdekaan ke-80. Mudah-mudahan kalau saya lihat simbol 17 dan 80 tahun ini ya simbolnya menurut saya bagus lah gitu kira-kira. Mudah-mudahan ke depan ya Cikalpedia lebih digantungi oleh para pemirsa khususnya yang memang melek di persoalan informasi kaitan dengan urusan kabupaten, ya umumnya urusan negara lah gitu kira-kira. Jadi tadi apa yang disampaikan kaitan dengan makna kemerdekaan, bagi saya kemerdekaan ini adalah hal yang memang perlu ada perlu ada perubahan dalam diri kita khususnya agar kemerdekaan ini betul-betul bisa dimaknai sebagai sebagai upaya kita untuk hijrah dari dari kebiasaan-kebiasaan yang memang menurut kita tidak baik menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Karena Kanjeng Nabi juga diturunkan ke alam dunia ini ya dalam rangka menggunakan akhlak lah gitu kira-kira. Itu salah satu daripada upaya memerdekakan manusia, kira-kira seperti itu. Dan itu menurut saya yang lebih penting. Itu versi saya khususnya gitu, dan versi di Ansor pada umumnya, karena memang di Ansor juga terus mengupayakan agar sahabat-sahabat di Ansor, di Banser untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang bisa memberikan dampak yang positif khususnya untuk lingkungan, untuk diri kita khususnya, dan umumnya untuk orang lain, kira-kira seperti itu. Nilai kemerdekaan itu adalah kemanusiaan lah kurang lebih itu ya. Bagaimana para pendahulu memperjuangkan harkat martabat manusia itu karena memang ingin melepaskan beban warga negara itu dari penjajahan, termasuk Nabi diturunkan ke dunia ini membimbing umat Islam secara khusus, itu juga untuk kemerdekaan kemanusiaannya, sehingga pesan-pesannya kan melawan atau menghilangkan aktivitas atau perilaku yang memang tidak manusiawi. Oke, Jaimin, dari banyaknya para tokoh bangsa terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan, kira-kira ada
tokoh siapa gitu yang bagi Cak Imin ini sangat menginspirasi dan langkah-langkahnya sampai hari ini menjadi panutan? Kami di Gerakan Pemuda Ansor jelas tokoh yang memang sangat mempengaruhi terhadap kemerdekaan negara kesatuan ini. Ya salah satunya para muassis Nahdlatul Ulama. Itu ada Mbah Hasim, ada Mbah Wahab, ada yang kebetulan dari Jawa Barat juga ada Mbah Abbas gitu, yang mana memang perannya sangat luar biasa lah gitu. Kira-kira waktu itu di Surabaya Kiai Jawa Timur itu kan menunggu komando dari Ki Abbas Buntet kira-kira ketika kita mau perang dengan para penjajah pada waktu itu. Nah hari ini kami di Gerakan Pemuda Ansor yang menjadi kiblat kami para tokoh-tokoh tokoh-tokoh yang dulu pernah melawan para penjajah itu ya banyak, ada beberapa lah gitu. Tapi yang lebih yang lebih penting bagi kami adalah kita harus terus mempelajari dan meneladani apa yang dilakukan oleh para muassis dan para pendahulu Nahdlatul Ulama. Ya, selain itu kan ada juga Bung Karno yang menurut saya perannya sangat luar biasa gitu untuk kemerdekaan, dan peran ulama, peran santri, dan peran masyarakat pada umumnya yang memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak lah, kira-kira begitu. Spiritnya kan yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, bagaimana begitu berdarah kan itu, bahkan nyawa taruhannya mereka berjuang untuk memerdekakan tidak hanya bangsa sebetulnya, yang seutuhnya kan memerdekakan harkat martabat warga negara. Nah kira-kira untuk kemerdekaan ke-80 tahun ini apa sih yang harus kita lakukan gitu? Sebetulnya kita sih nggak usah hari ini melakukan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita perang fisik, mengorbankan darah dan lain sebagainya. Hari ini kita justru sudah enak menurut saya, tinggal tergantung kembali kepada diri kitanya mau mengisi apa nih warisan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Jangan sampai kemerdekaan yang memang ini perjuangannya berdarah-darah, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang memang tidak baik untuk mengisi dalam kemerdekaan itu sendiri gitu kira-kira. Karena menurut saya sangat penting, apalagi hari ini para generasi muda yang sedang mengisi kemerdekaan ini dan akan menjadi kira-kira menjadi agen perubahan nanti ke depan agar bangsa ini bisa terus bertahan dari para penjajah. Menurut saya hari ini banyak kasus-kasus yang memang dilakukan oleh para pemuda-pemudi khususnya itu yang banyak yang mencederai terhadap isi dari kemerdekaan. Itu kira-kira Kang Ceng Pandi. Ya. Hari ini kan anak muda itu terkesan apatis ya tentang dinamika kebangsaan. Walaupun memang nggak semuanya, ada juga yang memang punya perhatian yang penuh tentang bagaimana perjalanan bangsa ini dari masa ke masa sampai hari ini. Dalam sudut pandang Ansor, kira-kira persoalan terbesar bangsa hari ini yang menjadi tantangan kira-kira apa? Yang menjadi tantangan hari ini adalah pengaruh teknologi juga menurut saya ini sangat berpengaruh besar terhadap psikologis khususnya di kalangan anak muda. Maka peran pemerintah dalam hal ini baik di tingkatan kabupatennya, dalam hal ini bupati ataupun wali kota gitu, ini sangat penting dalam rangka memberikan pemahaman tentang nasionalisme, tentang wawasan kebangsaan. Dan itu menurut saya bekal yang harus didapatkan oleh para generasi muda untuk mereka cinta terhadap tanah airnya. Maka peran hari ini khususnya di dunia pendidikan menurut saya sangat betul-betul harus konsen agar bagaimana para generasi muda hari ini diperkenalkan kaitan dengan sejarah kemerdekaan dan sebagainya.
Jangan hanya apa namanya, materi tentang kemerdekaan itu hanya berupa tekstual saja, tapi ya menurut saya butuh implementasi yang maksimal lah gitu kira-kira. Saya lihat memang hari ini ya meskipun ada beberapa sekolah yang menurut saya sudah bagus gitu, tapi ada juga beberapa sekolah yang menurut saya masih kurang maksimal dalam rangka memberikan pemahaman tentang nasionalisme, kebangsaan dan sebagainya. Bukti daripada kurang maksimal itu adalah masih banyak di sekolah-sekolah itu terjadi degradasi moral, tidak cinta terhadap tanah airnya, bahkan apatis terhadap negara gitu. Kalau diperhatikan kan asumsi yang berkembang tuh generasi muda cenderung apatis dengan bangsa ini, dengan dinamika kebangsaan ini kan bukan semata misalkan nggak tahu sejarah masa lalu ya, bagaimana betul darah para pejuang itu kan mengalir menjadi korban-korban perjuangan kemerdekaan. Tapi apatis ketika memang disuguhkan dengan dinamika kebangsaan hari ini yang berita ataupun informasi yang beredar kan cukup menghilangkan harapan gitu. Bagaimana korupsi merajalela misalkan, atau tindakan-tindakan para stakeholder pemerintah yang tidak mencontohkan hal-hal yang kurang baik kan gitu. Temuan-temuan itu kan menjadi ngapain lah kok kita serius banget kan gitu ya. Betul. Pengelola bangsa aja kok kerjaannya seperti itu. Nah kira-kira pandangan Ansor gimana nih menanggapi asumsi itu? Iya, asumsi itu memang bahkan sudah menjadi bahkan menurut saya sudah menjadi paradigma di kalangan anak muda bahwa ngapain lah kita serius-serius ngurusin bangsa lah, yang ngurusin bangsa aja masih berperilaku seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah menurut saya ini harus betul-betul merubah paradigma itu agar bagaimana hari ini khususnya para anak muda mengisi dan kembali kepada diri kita sebetulnya ketika memang kita mau merubah tatanan negatif di negara kita yang hari ini marak terjadi. Ya menurut saya itu dikembalikan kepada diri kitanya, kira-kira seperti itu. Ini tidak bisa mengeneralisir ya. Ketika yang lain buruk, ya juga jadi apatis kan, nggak biasa. Oh ya enggak. Masih banyak yang peduli terhadap negara. Masih banyak yang peduli terhadap yang peduli terhadap nasionalisme dan lain sebagainya seperti itu. Nah hari ini serangan dari luar memang khususnya yang terus memprovokasi terkait intoleran lah, atau bagaimana agar hari ini diprovokasi masyarakat dan para generasi muda untuk tidak cinta terhadap negaranya. Dan ini menjadi tantangan besar bagi kita semuanya, khususnya di Ansor ya. Karena memang ini menjadi kajian khusus di Ansor bahwa persoalan kenegaraan, persoalan negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah menjadi final. Maka ketika ada orang yang mencoba untuk mengubrak-abrik tatanan pemerintah yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, ini menjadi ya kasar katanya bisa menjadi musuh kita gitu kira-kira. Seperti itu. Oke. Mungkin ini lebih fokus ke Ansor Kuningan Kang ini. Ya. Untuk mengisi kemerdekaan ini ada momen khusus nggak? Ngapain atau ada gelaran apa gitu? Sehingga itu membangkitkan gairah kemerdekaan ke-80 ini bisa lebih beda gitu dengan kemerdekaan sebelumnya. Nah jadi hari ini memang kita agak konsen sesuai dengan perintah dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor bahwa hari ini Gerakan Pemuda Ansor di seluruh Indonesia konsen di persoalan ketahanan pangan dan di persoalan ekonomi, kira-kira seperti itu. Nah salah satu momentum kemerdekaan yang hari ini diisi oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Banser tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat Porcab, bahwa hari ini masyarakat Ansor Banser di Kabupaten Kuningan diwajibkan untuk ya minimal di tiap rumahnya nanam cabai atau nanam padi dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu.
Nah itu salah satu bentuk kita mengisi kemerdekaan di tahun ke-80 ini. Oke. Tapi bukan berarti itu mengecampingkan. Kekhasan Ansor itu kan biasanya kan menggaungkan isu-isu toleransi. Ya memang sampai hari ini terakhir kan peristiwa yang memilukan terjadi di Sukabumi misalkan ya. Bagaimana saudara kita yang sedang beribadah kan kembali dalam tanda kutip diganggu dengan oknum yang memang salah paham atau ada miskomunikasi tentang pelaksanaan itu. Apakah di Kuningan juga masih ada wacana itu atau fokus ke pertanian? Alhamdulillah untuk di Kuningan memang wacana-wacana ke arah sana juga kita terus didiskusikan, tapi alhamdulillah di Kabupaten Kuningan memang meskipun ada yang mengatakan bahwa Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang intoleran, menurut saya hari ini Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten yang toleran, kira-kira begitu, menjadi toleran. Bahkan Ansor juga hari ini dekat dengan berbagai macam pemeluk agama yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah hari ini Ansor ya bukan berarti mengenyampingkan soal isu intoleran, itu karena memang ini menurut kami gitu, dan memang ini menjadi sebuah perintah juga dari pimpinan Ansor di pusat bahwa hari ini paradigmanya Ansor harus sudah mulai bergeser, ke persoalan ekonomi dan ketahanan pangan. Jadi ya insya Allah bisa selesai Pak. Kalau hari ini Ansor Banser secara pribadinya sudah selesai, maka persoalan organisasi dan persoalan kemasyarakatannya juga insya Allah bisa diselesaikan gitu. Ya, jadi Ansor tetap terdepan bagaimana mengelola atau mendampingi jalannya pemerintahan, jalannya dinamika masyarakat supaya tetap aman ya, tetap hidup bersama antar berbagai keyakinan dan budaya yang ada. Tapi di sisi lain Ansor juga mulai menekankan gimana caranya kemandirian ya, atau ketahanan pangan itu menjadi program prioritas gitu, supaya seiring sejalan memang ekonomi masyarakat bisa didampingi supaya lebih stabil. Ya untungnya ini Pak Ceng, untungnya di Kuningan itu Kasat Korsapnya Kepala Dinas Pertanian. Jadi ya ini agak nyambung lah gitu, masih nyambung dengan program dari pusat kaitan dengan ketahanan pangan, dan Kasat Korsap Bansernya Kepala Dinas Pertanian. Ya alhamdulillah, bahkan hari ini menurut saya hasil obrolan di provinsi juga bahwa soal ketahanan pangan ya Kuningan alhamdulillah lah. Alhamdulillah agak unggul gitu, kira-kira begitu. Ya. Tapi tetap pihak-pihak lain diakomodir oleh. Oh iyalah, akomodir. Artinya kan, ya itu kepentingannya persoalan dinas ya silakan gitu. Ya karena alhamdulillah Pak Kadisnya adalah bagian daripada Ansor atau Banser, ya alhamdulillah lah kita dapat syafaat gitu kira-kira. Ya. Selagi memang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya kenapa tidak? Kira-kira begitu. Oke, ini mungkin terakhir lah Pak Ketua. Ada pesan yang harus disampaikan kira-kira untuk generasi muda, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Apa yang harus kita lanjutkan dari kemerdekaan ini sehingga Indonesia 2045 ini benar-benar menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia emas. Gimana Pak? Ya baik, terima kasih. Pesan saya untuk para generasi muda khususnya di Kabupaten Kuningan, karena moto kita adalah bergerak, jadi terus bergerak, tapi tanda kutip bergerak dalam hal positif, insya Allah maka hasilnya juga akan positif. Jangan bergerak di rel yang salah sehingga nanti hasilnya juga akan salah. Terus banyak silaturahim dengan para pendahulu-pendahulu, para sesepuh-sesepuh untuk bisa mempelajari dan memahami terkait pentingnya merawat negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuningan.
Kira-kira begitulah. Oke, terima kasih Kang Imin, Pak Ketua Bintang Kabupaten Kuningan yang sudah memberikan perspektif ya, bagaimana memaknai kemerdekaan, bagaimana kita melanjutkan perjuangan para pendahulu, bagaimana kita menyikapi isu-isu aktual dan isu-isu yang seiring berjalan dengan berkembangnya teknologi, dan bagaimana kita ke depan harus melangkah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Imin bisa bermanfaat dan memberi makna kemerdekaan yang hakiki untuk semuanya. Saya Ceng Pandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.